Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi tahirin wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan amal soleh, menambah catatan-catatan kebaikan. Untuk itulah kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita mempelajari hadis-hadis Nabi agar kita ini bisa menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Umdatul Ahkam babnya nomor 12, babus iqbali al-qiblati, bab tentang menghadap kiblat. Ini kaitannya dengan masalah ibadah sholat. Menghadap kiblat ini menghadap sholat ketika sholat. Hadisnya nomor 72. Kalau kinten kok sampun? Nah, niki 73. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar beliau berkata, bainama annasu, ketika manusia, artinya kaum muslimin, yang dimaksud manusia di sini kaum muslimin itu di Quba. Mestinya kalau ada huruf jar bi, mestinya harus dibaca majrur di bagian kalimat akhir, dikubai. Tapi dalam bahasa Arab tidak harus begitu. Ada pelajaran bahasa Arab yang walaupun itu majrur, tapi majrurnya itu dengan fathah. Karena apa? Isim, kata benda yang dipakai dalam kalimat ini di Kuba, Kuba itu nama tempat, itu termasuk isim ghairu munsharif. Jadi dalam bahasa Arab tidak bisa dikasroh. Di Kuba, di daerah Kuba. Kuba itu di luar Madinah, Dhahirul Madinah. Seperti Ngerimbi niku Dhahira Wonosalam, ngoten. Dhahira Wonosalam di luar punggungnya Wonosalam, di luar Wonosalam. Ini Kuba ini berada di luar Madinah. Ya. Dekatlah dengan Madinah, tapi berada di pinggirnya atau di perbatasannya. Wallahu a'lam. Ketika manusia berada di Kuba itu fi sholatis subhi, pada sholat subuh. Jadi di daerah Kuba, berada di Masjid Kuba, itu sedang melakukan sholat subuh maksudnya. Idja'ahum atin, tiba-tiba datanglah kepada mereka. Atin, orang yang datang. Orang yang datang ini sahabat Nabi yang kemarin malamnya sholat isya atau sholat maghrib
itu sholat bersama dengan Nabi, kemudian subuhnya mendatangi Masjid Kuba. Pakola, maka dia berkata, Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qad uzila, sungguh telah diturunkan, alaihi kepada beliau, alailata tadi malam telah diturunkan kepada Nabi Qur'anun, yaitu ayat Quran, maksudnya bacaan itu maksudnya ayat yang ada di dalam Al-Quran. Quranun di sini ayatnya berbunyi, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illal ladzina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati 'alaikum wala'allakum tahtadun. Itu ada pada surat Al-Baqarah ayat 149 dan 150. Itu Qur'anun, bacaan. Kalau Al-Quran bacaan itu, jadi pakai makrifat jelas. Qur'anun di sini ayat-ayatnya yang ada di dalam Al-Quran disebutkan, makanya disebut pakai istilah Qur'anun. Nah, Al-Quran itu apa? Al-Quran itu lafdzon wa maknan. Quran itu ya lafaz, bunyi tadi seperti yang saya bacakan, dan makna, pengertian. Jadi kalau belajar Quran ya belajar membaca lafadznya, juga belajar membaca maknanya untuk dimengerti, dipahami. Waqad umiro, dan sungguh telah diperintahkan, beliau diperintah ayyastaqbilal kiblata, supaya menghadap kiblat. Yang dimaksud adalah Ka'bah. Fastaqbiluha, maka menghadaplah kalian kepadanya. Kalian, wahai penduduk Kuba, kalian harus menghadap ke arah kiblat Ka'bah. Ini atin, rojulun atin tadi. Wa kanat wujuhuhum, sedangkan wajah-wajah mereka ila Syami, itu ke arah Syam, menghadap ke daerah Syam. Karena waktu itu sholatnya sebelum turun ayat yang saya bacakan tadi, sholatnya itu menghadap ke arah Syam. Di sana ada Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Kurang lebih 16 bulan sampai 17 bulan sholatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis. Fastadaru, maka mereka berputar, mereka memutarkan tubuh mereka, mereka berputar, memutarkan wajah-wajah mereka yang asalnya menghadap ke arah Syam atau ke Baitul Maqdis, ilal Ka'bah,
menghadap, berputar menghadap ke Ka'bah, menghadap ke arah Ka'bah. Itu terjadi pada waktu sholat, pada saat sholat. Berputarnya itu pada saat sholat. Jadi dalam hadis yang kedua ini sudah telah kita pelajari di bab-bab sebelumnya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, di Madinah itu banyak orang-orang Yahudinya, banyak orang-orang Yahudinya, dan bersamaan dengan itu kiblatnya itu ternyata sama dengan kiblatnya orang-orang Yahudi. Mereka sholat, mereka berdoa, arah kiblatnya itu ke Baitul Maqdis. Nah, sehingga orang-orang Yahudi merasa senang gitu, kiblatnya sama. Waktu itu Rasulullah dan kaum muslimin ya tidak memperdulikan apakah itu cocok dengan orang Yahudi apa tidak, karena itu perintah ya dijalankan. Begitu ada perpindahan kiblat ke arah Ka'bah, orang Yahudi sewot menuduh Rasulullah dan kaum muslimin itu tidak punya prinsip, habis sholat menghadap ke Baitul Maqdis, sholat ke Ka'bah ini. Sehingga turunlah ayat sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu alaiha, ila akhir ayat, permulaan juz yang kedua dari surat Al-Baqarah. Sehingga ketika berada di Madinah sesudah hijrah itu, kaum muslimin bersama dengan Rasulullah SAW itu sholat ke arah kiblat Baitul Maqdis. Tadi sudah saya terangkan kurang lebih 16 bulan atau 17 bulan menurut beberapa riwayat. Nah, sesudah itu Nabi SAW itu sangat rindu agar dipindah atau dipalingkan kiblat itu menghadap ke Ka'bah Al-Musharrafah, ya, menghadap ke Baitullah Al-Atiq, Ka'bah Al-Musharrafah. Nah, Nabi itu bolak-balik dongak ke atas gitu. Itu karena kerinduan Nabi. Nah, Allah itu mengetahui keadaan Rasulullah SAW itu. Bolak-balik wajahnya Nabi itu menghadap ke langit agar dipalingkan, akan turun perintah dipalingkan kiblat ke Baitullah Al-Atiq, ke Ka'bah. Nah, itu juga turunlah ayat dalam surat Al-Baqarah beriringan di situ, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, dan seterusnya ayatnya yang berkaitan dengan perpalingan kiblat. Nah, setelah turun ayat itu, ada sahabat yang malamnya itu sholat isya atau sholat maghrib bersama dengan Rasulullah. Sholatnya sudah pindah ke Ka'bah, jadi tidak menghadap ke Baitul Maqdis. Ada salah satu dari sahabat itu keluar menuju Masjid Quba yang ada di pinggir Madinah atau di luar Madinah. Nah, dia mendatangi keluarganya di sana, dan juga kaum muslimin yang ada di sana sedang berkumpul sholat subuh, dan belum sampai kepada mereka terhapusnya ayat. Jadi
ada ayat yang mansuh atau terhapusnya hukum menghadap ke Baitul Maqdis, dipindah oleh Allah itu menghadap ke Ka'bah Al-Mukarramah. Itu belum sampai kepada penduduk Kuba. Kaum muslimin yang ada di Kuba sholatnya masih ke Baitul Maqdis. Jadi mereka sholat pada kiblat yang pertama. Pada waktu itu wajah-wajah mereka masih menghadap ke Baitul Maqdis dalam sholat. Maka rojul sahabat ini langsung memberitahu mereka. Ini mereka belum tahu ternyata kiblatnya berubah, pindah itu mereka belum tahu. Waktu itu mereka sholat. Akhirnya sahabat ini menyeru kepada mereka, menyampaikan kepada mereka bahwa kiblatnya sudah berpindah. Dibacakan ayatnya, disampaikan sebagaimana yang kita baca di hadis tadi ini. Mengatakan dengan suara yang keras kepada orang-orang yang sholat, karena sejak turun ayat sholatnya keliru. Tidak salah, belum tentu keliru ya. Sholatnya keliru menghadap kiblat, tapi tidak salah karena belum tahu. Nah, yang keliru dan salah itu kalau sudah tahu tidak mau tahu, sudah tahu tapi tidak mau tahu, itu keliru dan salah. Ini keliru tidak menghadap kiblat tapi tidak salah menurut syariat karena belum tahu. Nah, pada saat mereka penduduk Kubah itu sedang sholat, mengatakan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'anun. Tadi malam telah diturunkan kepada Nabi Quran, ayat maksudnya. Waqad umiro, dan sungguh telah diperintah ayas takbilal kiblat, Nabi diperintah untuk menghadap kiblat. Pastakbiluha, maka menghadaplah kalian ke arah kiblat Masjidil Haram. Nah, diceritakan dalam hadis ini wajah-wajah mereka itu masih menghadap ke Syam, yaitu ke arah Baitul Maqdis. Fastadaru ilal Ka'bah, dalam keadaan sholat maka mereka merubah wajah-wajah mereka itu menghadap ke arah kiblat dan tidak membatalkan sholatnya. Dalam riwayat yang lain diterangkan itu sampai keadaan sholat mereka itu terjadi pada waktu mereka ruku. Sholatnya itu ruku dalam keterangan riwayat yang lain. Lalu mereka berputar. Nah, berputar. Gampangannya pripun nggih? Misale ngeten. Niki damel supaya kita lebih mudah untuk memahami. Nah, kalau paringi contoh misalnya niki ngeten. Misalnya gini, tanah darah Sam, misalnya. Ngeten. Waktu itu sholatnya menghadap ke arah Sam. Waktu sholat begini atau pada waktu ruku begini, sahabat tadi menyeru inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad umira alaihi lailata Qur'an, dibacakan ayatnya kemudian diperintah menghadap kiblat. Nah, baik imamnya atau makmumnya mendengar seruan itu, pastakbiluha, kalian harus menghadap ke arah Ka'bah. Dalam keadaan sholat mereka memalingkan tubuhnya begini. Kemudian makmum-makmum yang ada di belakangnya ya begitu berputar dalam keadaan ruku. Itu dalam riwayat yang lain. Kalau misalnya dalam keadaan masih berdiri ya tinggal berpaling ke arah Ka'bah. Nah, itu yang terjadi pada penduduk Kubah karena mereka belum tahu. Asalnya belum tahu, belum mengerti, sholatnya salah kiblat, kemudian diberitahu pada waktu sholat, mereka segera merubah tanpa berpikir panjang. Jadi turun ayat untuk mengingatkan para sahabat, hebatnya para sahabat itu
mereka tidak pakai akal, tidak pakai nalar, karena sudah yakin berita itu benar dari Allah dan Rasulnya. Itu hebatnya para sahabat, mereka langsung berubah. Kalau kita kan kadang-kadang berpikir diperintah untuk menutup aurat saja itu bulet, nutup auratnya waktu sholat saja, padahal nutup aurat itu ya keluar rumah menutup aurat, pergi ke pasar nutup aurat, ke Tegal ya nutup aurat, bepergian jadi musafir nutup aurat. Perintah dari Allah, bukan Pak Ustadz yang merintah nih, bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama, tapi Allah yang merintahkan. Ngoten niku alasane kawatah sungkan panas, ngoten niku sumer, alasannya macam-macam. Itulah tanda kemunafikan, tanda kekafiran, atau tanda kebodohan. Wah, kalau tidak mau dikatakan kemunafikan, munafik ya kafir lah. Wah, tambah luwih keren. Ya, kalau tidak mau dijadikan kafir ya jahil lah, bodoh. Orang mukminat itu cirinya menutup aurat. Bedanya mukminat dengan kafirat itu salah satunya mukminat itu menutup aurat. Ini bapak, ibu-ibu yang punya bapak istri atau anak-anak perempuan supaya ya, diperintah untuk menutup auratnya. Ini contohnya sahabat Nabi ini. Jadi dia tidak pakai akal pikiran, tidak pakai perasaan, tidak pakai pertimbangan-pertimbangan. Meski di dalam sholat turun peringatan, ayat yang bicara, Nabi yang bersabda, sami'na wa ata'na. Itulah hebatnya para sahabat. Masya Allah. Padahal sebenarnya ya agak mirip loh sahabat dengan kita itu. Maaf gini, bukan membandingkan persamaannya, bukan. Hebatnya apa? Kalau sahabat ngaji tidak pernah bawa kitab, kan sama loh. Kebanyakan kita kalau ngaji tidak bawa kitab, karena modalnya mendengarkan, memperhatikan. Itu hebat ini, Masya Allah. Makanya dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hebatnya para sahabat itu juga bisa terjadi hebatnya di akhir zaman, dengan syarat orang-orang Islam, kaum muslimin itu imannya itu seperti imannya para sahabat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ahsanuhum imanan, paling bagusnya mereka dalam hal keimanan. Kalau sahabat bertemu dengan Nabi, bagus, luar biasa, menjadi generasi yang terbaik, generasi sahabat. Nah, hebatnya muslimin akhir zaman itu bisa membandingi keimanannya dengan para sahabat, bukan dalam maksud saya menyamakan mereka, bukan ya. Itu dengan syarat kalau muslimin akhir zaman ini mereka menjadi kaum-kaum yang aqwamun au qaumun, aqwamun kaum atau kaum-kaum yang yaqra'unal Qur'an, mereka yajiduna al-Qur'an mushafan, mereka mendapati Quran dalam mushaf, wa yaqra'una, mereka baca Quran, wa yu'minuna bihi, mereka beriman. Itu akan menjadi terbaik imannya. Mboten nate kepanggih kalih Kanjeng Nabi, tapi beriman kepada Nabi sebagaimana imannya para sahabat, para tabiin dan atba'ut tabiin. Karena apa? Sumbernya sama, dasarnya sama, dalilnya sama, kembali rujukannya sama, yaitu al-Islam, Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada hadis ini, Bapak Ibu muslimin rahimakumullah. Jadi sholat itu wajib menghadap ke arah kiblat. Itu wajib sudah. Bagi yang mengetahui, dan bagi yang sudah tahu. Nah, kalau belum tahu beda lagi nanti hukumnya, karena belum tahu itu tidak tahu.
karena terlantar di tengah hutan atau di satu tempat, bingung, tidak tahu sholatnya menghadap kemana yang diyakini itu arah kiblat. Nah, kaum muslimin yang ada di Madinah sholatnya 2 kali arah kiblat. Kiblat yang pertama itu Baitul Maqdis, kemudian kiblat yang kedua itu adalah Mekah atau Ka'bah Al-Mukarramah Al-Musyarrafah. Lalu setelah terhapus hukumnya yaitu menghadap ke Ka'bah, mereka-mereka yang misalnya ada yang meninggal dunia, sholat-sholat mereka waktu itu menghadap ke Baitul Maqdis, bagaimana? Sholatnya sah, sholatnya makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi kalau sesudah turun ayat ini ya kita tidak boleh merubah-rubah arah kiblat. Pindah kiblat tidak boleh. Kiblatnya satu, seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia itu kiblatnya kaum muslimin satu, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah atau Ka'bah Baitul Atiq, Baitullah Al-Atiq. Ini kiblatnya kaum muslimin. Ini sudah ditetapkan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran. Dan Ka'bah itu dijadikan oleh Allah paling agungnya, paling mulianya, paling paling afdolnya tempat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Mulanya kalau jenengan menawi diparingi kemampuan, diparingi kelonggaran rezeki untuk bisa hadir di sana, itu monggo dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sholatnya di sana berbeda nilainya dengan sholat di luar Masjidil Haram, di luar Masjidil Aqsa. Nah, di Madinah itu berbeda, ketika tempat yang nilainya itu melebihi. Nah, diparing kelonggaran rezeki, dimanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar bisa beribadah di Baitullah Al-Atiq atau di Masjidil Haram. Ini sebaik-baik, salah satu sebaik-baik tempat. Nah, di antara hikmah dipindahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Atiq, Ka'bah Al-Mukarramah itu, di samping Nabi itu ada kecondongan, kerinduan ke Ka'bah, karena sebelumnya memang sholatnya menghadap Ka'bah waktu di Mekah. Di samping itu juga khilafan lil Yahudi wa man saya'ahum min mungkarin nusak. Itu untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Di antaranya hikmah itu adalah untuk menyelisih orang-orang Yahudi, ya, agar kiblatnya tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Dan urusan kiblat itu sudah diatur, sudah ditata oleh Allah, menyelisih orang Yahudi. Dan juga man saya'ahum, orang-orang yang mengikuti mereka, menjadi pengikut mereka, orang-orang yang mengingkari penghapusan kiblat itu, perpalingan kiblat. Yang mengingkari siapa? Yang mengingkari orang-orang Yahudi, demikian juga orang-orang munafikin. Nah, mereka mempertanyakan, tadi sudah disinggung ayatnya, sayaqulus sufaha'u minan nas, akan berkata orang-orang yang bodoh dari manusia, ma wallahum an qiblatihim, ma wallahum, apa yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblatnya, apa yang memalingkan mereka, sebabnya apa, atau sesuatu apa yang memalingkan mereka dari kiblat Baitul Maqdis ini. Kok berubah-ubah ini, seolah-olah syariat atau hukum itu bisa berubah-ubah ini. Itu pandangan mereka,
orang-orang Yahudi, karena memang pada waktu itu bersamaan kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, ini untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Tidak hanya dalam persoalan kiblat, menyelisihi orang-orang Yahudi itu tidak hanya dalam persoalan perpindahan kiblat saja. Dalam urusan-urusan yang lain dan keseluruhan perkara itu juga kita ini diperintah oleh Nabi untuk menyelisihi orang-orang musyrik, menyelisihi orang-orang kafir, menyelisihi orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Menyelisihi khaliful musyrikin, selisilah orang-orang musyrik. Khaliful Yahud wa Nasoro, selisilah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Salah satu di antara hadisnya untuk menyelisih mereka itu yang mudah untuk jadi tenger niku, muslimin diperintah untuk memelihara lihyah. Sumerep lihyah Pak? Napa? Boten sumerep. Lihyah niku jenggot. Kemudian diperintah oleh Nabi untuk memangkas kumis. Itu dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nah, sekarang malah terbalik. Kalau di negeri kita ini malah harus memelihara kumis, jenggot harus dipangkas ngoten niku. Uga sing dados anggota napa mboten semerap anggota grup napa ngoten niku peraturannya tidak boleh memelihara jenggot ngoten niku. Harus memelihara napa niki kumis biar sangar ngoten, biar kereng, biar jantan. Masya Allah, menyelisih sunnah. Padahal perintahnya Nabi disuruh menyelisih orang-orang musyrik, disuruh menyelisih orang-orang kafir. Ini hadis berkaitan dengan masalah perpindahan kiblat. Kemudian pelajaran yang kita dapatkan dari hadis ini tadi sudah disinggung, bahwa ketika ayat-ayat turun, ketika syariat itu turun, perintah ataupun larangan turun, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka menerima dengan simaan qabulan. Jadi mereka mendengarkan penuh dengan penerimaan, dipirengaken terus ditaati. Niku sahabat Nabi. Ini ada apa kok pindah kiblatnya? Kita sedang sholat mbok dimarekne dhisik ngoten. Nah, nurut akal kula jenengan dirampuni dhisik engko ae salate pindah kiblat. Nah, ternyata tidak, ada berita, ada kabar, informasi datang dari Allah dan Rasulnya. Mereka menerima informasi itu, paham berita itu dari Allah dan Rasulnya, kemudian mereka taat kepada Allah. Fastadaru ilal Ka'bah, mereka memutar tubuhnya ke arah Ka'bah, pindah kiblat. Hadis 73. Bapak Ibu-ibu, wonten perkawis yang perlu ditangkataken setunggal hadis niki. Dipun niki rampung napa setunggal hadis sengkas? Setunggal malih nggih. Hadis 74 an Anasi ibni Sirin. Ini sahabatnya Muhammad bin Sirin, ulama dari kalangan tabi'in, sama-sama ulama. Qala berkata, istaqbalna Anasan, saya atau kami berkiblat kepada Anas. Hina ketika qodima minas Syami, beliau datang dari arah Syam. Falakinahu, maka kami menjumpai beliau bi Ainit Tamri, di daerah Ainut Tamer. Ini nama tempat, Ainut Tamer. Itu satu tempat perbatasan Irak Barat menurut keterangan.
Jadi satu negeri yang di situ menjadi perbatasan Irak Barat, yang di situ banyak terdapat tanaman pohon kurma, makanya disebut Ainut Tamer, sumbernya kurma, sumbernya kurma. Fara'aituhu, maka saya melihat beliau, saya melihat Anas. Yang dimaksud ini dari Anas tapi juga melihat Anas. Bukan ya? An Anas ibni Sirin kola istakbalna Anasan. Jadi Anas bin Sirin ini berkata, kami berkiblat kepada Anas, menghadap kepada Anas. Hina qadima minasami, ketika beliau datang dari arah Sam. Falakinahu, maka kami menjumpai beliau bi aini tamri, di ain tamer. Faro'aituhu, maka saya melihat beliau, melihat Anas. Kata Anas bin Sirin, yusolli, beliau sholat ala himarin, di atas tunggangan himar. Himar itu seperti kuda tapi agak pendek. Wa wajhuhu min dal janibi, sedangkan wajah beliau itu di arah samping, di arah samping. Maksudnya di arah samping itu yakni maksudnya adalah yaitu an yasaril kiblati, di sebelah kiri kiblat. Sebelah kiri kiblat berarti teng mriki nggih niki kiblat, di sebelah ngenten nggih. Karasa niki kiblat, misalnya marah kiblat, kalau beliau di arah kirinya, nonton sebelah kiri kiblat. Fakultu, maka saya berkata, ro'aituka, saya melihat engkau, tusolli li ghairil kiblat, kamu sholat kepada selain kiblat, sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi prinsipnya beliau itu sholat di sebelah kirinya kiblat, itu sholatnya tidak menghadap ke arah kiblat. Fakola, maka beliau menjawab, laula ani, seandainya atau kalaulah tidak, karena ani saya, sesungguhnya saya ro'aitu Rasulullah. Jadi kalaulah tidak karena saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, memperbuatnya, maka ma fa'altuhu, saya tidak akan melakukannya, saya tidak akan memperbuatnya. Jamaah sekalian, hadis ini tidak menjelaskan sholatnya sholat wajib atau sholat sunnah, dan hanya saja kebiasaan para sahabat dan tabiin itu kalau mereka sholat di atas kendaraan itu biasanya sholat sunnah. Doanya hadis tadi tidak menunjukkan sholat wajib. Hanya saja maklumnya yang dipahami, maklumnya itu Rasulullah dan para sahabat itu kalau sholat di atas kendaraan itu menunjukkan sholat sunnah, tidak sholat wajib. Karena waktu sholat wajib Rasulullah dan para sahabat berhenti, beliau sholat di masjid bersama dengan kaum muslimin. Nah, yang namanya sholat di atas kendaraan, sholat sunnah, itu permulaannya menghadap ke arah kiblat, permulaannya. Nah, sama di sini dipahami awalnya ketika takbiratul ihram itu sholatnya menghadap ke arah Ka'bah, kemudian berjalan mengikuti kendaraannya di atas khimar, di atas keledai atau di atas kuda atau unta, sholatnya mengikuti. Kalau sekarang tidak ada khimar di tempat kita atau kuda atau
tunggangan kendaraan binatang, adanya mobil, sepeda motor misalnya, sholat di atas mobil, sholat di atas sepeda motor, seperti yang pertama dari hadis yang saya sampaikan penjelasannya panjang lebar. Jadi kiblatnya musolli, kiblatnya orang yang sholat ala rohilah, pertama kali itu menghadap Ka'bah, kemudian haitsu tawajjahat bihi rohilatuhu, ya terserah kendaraannya, tunggangannya itu menghadap ke arah mana, menggo, kanan, ngiri, atau begini, itu terserah, tidak apa-apa, tetap membaca bacaan sambil nyetir, tidak apa-apa, sholat sunnah. Makanya dimanapun kita berada sholat sunnah, dimanapun kita berada waktu safar jadi musafir, dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sholat sunnah. Sebagian kita mengatakan gak srek nek gak neng masjid, gak srek gak marem sholat sunnah kok neng kendaraan. Sholat sunnah itu ya namanya ibadah, sholat ya di masjid lah atau di tempat yang nyaman begitu. Itu menunjukkan kurang dan tidak pahamnya terhadap sunnah. Karena sudah kita pelajari hadisnya di hadis yang pertama, dan itu menunjukkan sunnah mustahabah, disunahkan sholat sunnah nafilah di atas kendaraan itu pada waktu safar, meskipun di atas unta. Nah, kalau sekarang tidak ada kota ya walau bil hafilah, walau bil nopo bisayaro, atau bil jawala, atau bil daroja, dan tidak boleh sholat di atas kendaraan. Kemudian pelajaran yang terakhir, ketika ditanyakan, Anas ditanya lah, kok sholatnya tidak menghadap kiblat itu bagaimana? Jawabannya praktis. Karena itu sholat sunnah ya, sudah diterangkan demikian. Jawabannya laula anni ra'aitu Rasulullah SAW yaf'aluhu ma fa'altuhu. Kalaulah tidak, karena saya ini melihat Rasulullah melakukan sholat seperti ini, saya tidak akan memperbuatnya. Wallahu alam. Itu menunjukkan kehati-hatian para sahabat, apa yang diperbuat, apa yang dilakukan, nah, itu disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah, apa yang kita kerjakan dari ibadah-ibadah ya, supaya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita melihat banyak di antara kita kaum muslimin, sholatnya banyak yang tidak sesuai dengan sunnah, wudunya banyak yang tidak sesuai dengan sunnah, cara berzikirnya juga banyak tidak sesuai dengan sunnah, dan hal-hal yang lain banyak yang di situ ada tambahan-tambahan di luar sunnah. Makanya kita ngaji hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti sunnah Nabi sampai kita ditakdirkan oleh Allah husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari pertemuan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.